pembahasan data warehouse dan decision support dari teori basis data lanjut yang dibimbing oleh Bapak Indra Asmara Siskom. Pokok bahasan yang akan dibahas pada materi ini yaitu arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view dan decision support. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Data warehouse yaitu suatu data yang warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk kubus data. Ada dua dimensi yang mempengaruhi data warehouse yaitu dimensi tabel dan tabel fakta. Pada tabel dimensi di sini terdapat item yang berupa item name, parent, type, atau juga pada time di sini terdapat day, week, month, query, year. Kemudian pada tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Nah, di sini terdapat contoh dari data warehouse. Di sini terdapat client, kemudian ada query dan analisis. Nah, di sini adalah warehouse yang dimana berfungsi sebagai gudang data. Ini ada integrator, dan di sini ada metadata, ekstraktor, monitor, dan kemudian ada sumber. Nah, di sini adalah arsitektur data warehouse yang menggunakan multidimensional OLAP dan OLAP atau relational OLAP. Nah, di sini adalah OLTP DBMS, kemudian sumber data lainnya, kemudian disaring. Di sini dilakukan filtering data, kemudian di sini adalah data mart yang berupa server data warehouse, kemudian di sini adalah server OLAP yang berupa multidimensional OLAP dan rollup atau relational OLAP. Nah, kemudian di sini adalah client. Implementasi data warehouse. Data warehouse di sini dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, flat file, catatan transaksi online. Data yang dipindahkan harus dikonversi terlebih dahulu dengan cara dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, aturan atribut, dan sebagainya, sehingga ketika data dipindah relasinya tidak pecah. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse, dan perlu disinkronisasikan secara periodik. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Ada beberapa contoh view. Di sini adalah contoh dari view yang digunakan untuk menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Di sini ada Create view, regional sales, kategori, sales state, select, P kategori, sales, L state, from product, P sales, location L, di mana P PID sama dengan S PID, and S log ID sama dengan L log ID. Nah, kemudian dari sebelumnya ini adalah menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian, yaitu select, R kategori, R state, sum, R sales, from regional sales, R, group by R kategori, R state. Nah, dari kedua query sebelumnya, kemudian kita modifikasi dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada close from, sehingga menjadi yaitu select R kategori, R state, sum, R sales, from select P kategori, S sales, L state, from product, P sales, S
locations L, di mana PID sama dengan SPID and SLOCID sama dengan LLOCID as R. True by R kategori R state. Di sini adalah beberapa soal, yaitu ada yang merupakan rangkuman dari materi-materi sebelumnya. Itu aplikasi decision support adalah aplikasi yang memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Kemudian di sini ada proses model, level atom data yang disajikan, dimensi dan ukuran. Kemudian data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales yang memungkinkan untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Di sini ada dimensi tabel yang berupa item, yang ada item name, parent, type. Kemudian atau time yang berupa day, week, month, query, ya. Kemudian selanjutnya ada tabel fakta yang memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Kemudian di sini mengapa menggunakan tabel fakta? Karena tabel fakta merupakan bagian dalam warehouse yang digunakan untuk menampilkan informasi lebih lengkap dan detail sesuai perencanaan data warehouse. Kemudian penggunaan dari view di sini digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronkan secara periodik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.